Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Atas karunia atau kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yaitu yang pertama adalah Sang Pemberi nikmat itu sendiri. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri setiap insan. Jika Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Dan begitu sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, juga tak seorang pun yang mampu mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana melakukan ini dan itu, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa di antara berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling sering mendapat perhatian utama bagi umat muslim adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga jika manusia mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dan yang sampai sekarang ini, niscaya kita takkan mampu untuk menghitungnya. Walaupun manusia dibantu oleh komputer dan alat teknologi canggih lainnya, ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya, tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada manusia. Bagaimana firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'usyri ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Yang ketiga adalah orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan, lalu dia tidak ingat akan orang yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan orang yang memberikan nikmat kepadanya. Sehingga akan terucaplah di bibirnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tadana rabbukum la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat di atas adalah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu mengeluarkan ucapan-ucapan baik kepada mulut dan lisan. Contoh kecilnya saja ketika kita akan makan diawali dengan kata bismillah, ketika telah selesai makan ataupun minum diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah satu contoh sikap orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mau berterima kasih kepada sama manusia ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Baik itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layaskurullahu malayaskurunas." Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi setiap yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Daud nomor
4811 dan Tirmizi nomor 1954, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sebagai kesimpulan akhir, saya mengajak kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini, mari kita kembali bermuhasabah diri dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan itulah seorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.